Saya ahli sedekah. Seharusnya kalau saya sedekah banyak, rezeki saya nambah. Saya ngomong sopo. Siapa ada kata seharusnya, kalau saya sedekah banyak, rezeki saya akan nambah, dalam arti hartanya akan nambah. Secara hitung-hitungan angka. Yang bilang begitu siapa? Cari ilmu itu sesuatu yang sangat mulia. Ya, sesuatu yang sangat mulia. Thalabul ilm. Karena kita mencari dagangannya para anbiya wal mursalin. Ya, mencari dagangannya para aulia wassalihin, yaitu al-ilm, ilmu. Ilmu itu yang menjadi harta termahalnya para nabi dan rasul. Dikatakan al-anbiya, para nabi tidak mewariskan dinar wala dirham. Tidak mewariskan emas maupun perak. Tidak mewariskan harta. Walakin warrathul ilm, akan tetapi beliau-beliau mewariskan yang namanya ilmu. Jadi ilmu ini adalah kekayaan yang paling mahal, maka siapapun yang terlibat dalam upaya pencarian ilmu, penyebarluasan ilmu oleh Allah Ta'ala diberi pahala yang tak terkira, pahala yang luar biasa. Ini harus kita syukuri. Kadang-kadang itu kita dikasih ilmu merasa biasa-biasa saja. Kalau dikasih duit merasa luar biasa. Bisa hadir seperti ini merasa biasa-biasa saja. Hadir dengan pejabat tertentu yang disukai merasa luar biasa. Kadang-kadang kita dapat tambahan ilmu merasa biasa-biasa saja. Tapi kalau dapat tambahan kenaikan pangkat rasanya luar biasa. Ikhwani rahimakumullah, makanan itu ada dua. Sebelum kita bicara yang akan dibicarakan nanti. Ya, makanan itu ada dua. Santapan itu ada dua. Santapan jasmani dan santapan ruhani. Santapan jasmani dari mulai pagi sampai tadi sebelum sholat maghrib mungkin kita banyak makan. Mungkin kita banyak minum. Dan santapan jasmani ini saat ini kebanyakan mungkin tidak bagus buat kita. Mungkin tidak sehat buat kita. Membawa manfaat yang sedikit saat ini dan bisa juga menjadi masalah saat nanti. Itu santapan-santapan jasmani saat ini. Dari sisi toyibnya enggak toyib, dari sisi sehatnya enggak sehat. Sehingga sesehat-sehatnya makanan yang kita makan, begitu masuk perut 1, 2, 3, kira-kira itu bagusnya disimpan atau nanti dibuang. Ya, makanan yang masuk perut ini bagusnya disimpan terus atau dibuang? Dibuang, betul. Nah, ketika membuang itu kira-kira prosesnya menyenangkan atau banyak keribetan? Ya, membuangnya ya. Ini saya bilang makanan yang halal, makanan yang sehat, makanan yang enak, halalan thayyibah. Makanan yang halal. Begitu masuk di tubuh, maka zahir fisiknya itu menimbulkan hal-hal yang penuh keribetan. Itu makanan zahir. Kalau halal, alhamdulillah. Man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'am aba. Siapa makan yang halal, tubuhnya mau tidak mau akan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sering maksiat, nggak usah protes sama kanan, nggak usah protes sama kiri. Cek saja sumber rezeki kita. Yang masuk ke perut kita ini kira-kira halal atau kurang halal. Ciri-cirinya orang yang rezekinya halal, tubuhnya diajak taat mudah. Tapi barang siapa makan yang haram, na'udzubillah min dzalik. Man akalal harama asad jawarihuhu sya'am aba. Siapa makan yang haram, mau tidak mau tubuhnya akan ngajak dia maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, santapan ruhani yang semacam ini, kita bisa duduk, ini bukti kalau kita tadi makannya halal. Kalau tadi ini makannya banyak yang haram, susah sampai ke sini. Ada saja nanti alasannya, tiba-tiba encok kambuh. Ya, alasannya ada, tiba-tiba ngantuk itu datangnya luar biasa. Begitu majelisnya selesai, badannya segernya luar biasa. Encoknya hilang. Ya, encoknya hilang. Jadi encoknya kambuh begitu dengar kata MRBJ. Majelis di Masjid Raya Bintaro Jaya, encoknya kambuh. MRBJ,
langsung ngantuknya datang. Tapi begitu dengar berita, keluar diajak makan sama teman, langsung seger. Temennya WA, yuk kita makan malam di kafe sana, itu ngantuk hilang, encok pun lenyap, badannya seger. Nah kalau kita seperti ini waspada. Bisa jadi kita dalam hari ini ada makanan haram yang masuk ke tubuh kita, naudzubillah min dzalik. Tetapi kalau kita diajak pergi ke masjid, diajak pergi ke majelis, diajak cari ilmu, langkah kakinya kok mudah, ringan, itu tanda-tanda yang kita makan insya Allah halalan thayyibah, sesuatu yang halal dan baik. Ini jasmani kita dikasih makanan, ruhani kita dikasih makanan. Santapan ruhani itu membawa kebahagiaan abadi. Apa yang kita makan pada malam hari ini, itu terus akan menemani kita sampai nanti kita mau meninggal dunia, sampai masuk kubur, sampai dibangkitkan, sampai surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk kita bersama kawan-kawan di majelis, zikir kita selepas sholat, sholat kita berjamaah, ini semua santapan ruhani. Ikhwani rahimakumullah, ini prakata dari saya, biar nggak langsung masuk ke materi ya. Ibarat orang itu kalau mau makan ada menu pembuka. Ya, ada menu pembuka. Nah, kajian ini menu pembukanya itu. Sekarang menu intinya. Cukup Rasulullah SAW. Kenapa saya ambil judul ini? Cukup Rasulullah SAW. Saya banyak berinteraksi dengan saudara sebangsa dan setanah air maupun dari luar negeri. Bukan karena saya banyak kumpul sama orang secara fisik, tetapi saya itu open nomor WA saya. Di nomor WhatsApp saya itu kan saya share. Siapapun boleh punya nomor WA saya. Sehingga banyak pesan yang masuk. Banyak pesan yang masuk. Nah pesan yang masuk ini banyak sekali isinya keluh kesah. Ya, isinya keluh kesah. Mau bayar utang nggak punya duit. Ada enggak yang berkeluh kesah semacam itu? Oh banyak. Kata ibu-ibu banyak. Ya. Ada yang anaknya bandel disuruh sholat, nggak mau sholat. Ada. Ada yang suaminya, ya begitulah, nggak usah dijelaskan. Ya, berat kepalanya menghadapi suaminya. Ada juga sebaliknya yang istrinya keluh kesah. Saya teringat supir truk yang truknya saya temui semalam. Semalam waktu saya nyopir, di depan saya itu ada truk tulisannya besar sekali. Iya. Besar sekali. Nolak sambat. Ini kalau orang Jawa tahu ini. Ya orang Tangerang ini kelihatannya bukan Jawa kok ya. Padahal Tangerang ini ya di Pulau Jawa. Hanya beda Jawanya. Ya beda aja Jawanya. Kalau Solo langsung dibilang Jawa. Padahal kita sama-sama di Pulau Jawa. Kenapa ada perbedaan di antara kita? Ya kita sama-sama orang Jawa, yang satu Jawa Barat, satu Jawa Tengah, satu Jawa Timur. Ada juga yang nggak disebut Jawa Tengah, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Jakarta. Ini kalau dalam bahasa Jawa nolak sambat, artinya moh sambat, tidak mau berkeluh kesah. Supir truk kemana-mana ngomong sama yang di belakangnya, saya tidak mau keluh kesah. Siapa di sini yang mau jadi supir truk? Saya tuh terima kasih banyak sama supir truk, jazakumullah khairan. Supir truk itu kalau sholat 5 waktu, ya sholat 5 waktu, ya insya Allah surganya cepat. Surganya cepat insya Allah. Kenapa? Mohon maaf, itu kalau nggak ada supir truk, beras nggak sampai Jakarta. Beras nggak sampai Bintaro itu. Itu yang bawa beras siapa itu? Supir truk, dari mulai di sawah. Dari mulai di sawah. Saya nyopir naik mobil yang bagus saja, capek kok nggak sampai-sampai. Padahal kecepatannya tinggi, kok nggak sampai. Sopir truk itu ajak istiqomah, 60, 50, 40, ajak istiqomah, 70. Nggak ada yang berkeluh kesah. Kalau capek istirahat, kalau ngantuk tidur, kalau lapar makan, kalau haus minum. Kalau lagi ada pikiran duduk sama teman, bercanda, ketawa, selesai. Nolak sambat. Nah kita ini alhamdulillah tidak diberi seberat tugasnya supir truk, betul ya? Enggak seberat tugasnya supir truk. Bayangkan supir truk itu, bannya pecah satu, Masya Allah. Itu gantinya repotnya luar
biasa. Makanya persaudaraan sama supir truk itu hebat sekali. Kalau saya di jalan tol ada truk satu yang bannya pecah, nggak lama lewat truk yang lain berhenti, turun bantu. Coba kalau jenengan naik motor, kemudian ada tetangga yang kebetulan kok naik motor, motornya berhenti di pinggir jalan. Kira-kira berhenti atau mana ini? Ada apa mas? Oh nggak apa-apa kebanan, oh ya semoga beres. Nggak berhenti, ada doanya, semoga beres, lanjut. Ini sopir truk berhenti, bantu temennya, kadang satu, kadang dua, kadang tiga, berhenti semua, kemudian membantu membereskan bannya kawannya. Kalau ada kecelakaan ya semacam itu, yang lain berhenti, bantu menyelesaikan masalahnya. Di belakangnya ada tulisan nolak sambat. Ya, nolak berkeluh kesah. Ini orang yang sehat jiwanya itu orang yang tidak berkeluh kesah. Sekarang saya mau nanya pada Bapak Ibu sekalian. Pernah enggak berkeluh kesah? Pernah atau jadwal harian? Pernah itu misalnya begini. Habib pernah umroh, ya kalau umrohnya setahun sekali atau 5 tahun sekali kita jawab pernah. Tapi kalau umrohnya sebulan 2 kali namanya pernah atau jadwal itu? Oh saya rutin umroh, mungkin yang ditanya akan jawab seperti itu, betul? Saya rutin umroh. Pertanyaan saya, kita ini pernah berkeluh kesah atau rutin keluh kesah? Jujur. Ini mau ngomong jujur kok ya enggak enak. Kelihatannya kok saya banget. Keluh kesah contoh, suami mengeluhkan istri, istri mengeluhkan suami, ada atau enggak ada? Ada atau enggak ada? Coba ibu-ibu cek hari ini berapa kali mengeluhkan suaminya. Kemudian buat hati lapang atau nyesek? Oh nyesek. Pegel atau mangkel? Dua-duanya. Ya pegel ya mangkel, artinya enggak enak. Kenapa? Karena berkeluh kesah. Saya cuma pengen ngomong, keluh kesah itu membuat hidup kita susah. Ya hidup kita susah. Maka biar kita enggak berkeluh kesah, biar hidup kita enak, biar hidup kita nyaman, dengan segala kondisi keadaan yang pasti kita alami. Yang namanya hidup itu pasti mengalami yang namanya kehujanan, kepanasan, badan sakit, kehilangan sesuatu, kekurangan harta di suatu waktu, ada yang membenci, ada yang mencintai, ada yang enak, ada yang enggak enak. Tapi caranya bagaimana di semua kondisi tetap enak? Jawabannya adalah cukup Rasulullah SAW. Karena semua sudah dialami Nabi Muhammad SAW. Hidup jauh dari orang tua. Dari lahir udah nggak punya ayah Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Umur 6 tahun sudah kehilangan ibunya. Terus begitu. 8 tahun kehilangan kakeknya. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya, hidupnya kehilangan. Jadi kalau antum kehilangan seseorang yang dicinta, cukup Rasulullah SAW. Tiru Nabi Muhammad SAW. Ketika kehilangan itu sikapnya seperti apa? Ya, ketika kehilangan sikapnya seperti apa? Saya ahli sedekah. Seharusnya kalau saya sedekah banyak, rezeki saya nambah. Saya ngomong sopo. Siapa ada kata seharusnya, kalau saya sedekah banyak, rezeki saya akan nambah, dalam arti hartanya akan nambah. Secara hitung-hitungan angka. Yang bilang begitu siapa? Orang yang sedekah, hartanya akan bertambah, tapi bukan dalam bentuk angka. Bukan dalam bentuk angka. Karena kalau dalam bentuk angka, yang paling banyak sedekah, istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala. Tetapi beliau meninggal 3 tahun nggak bisa makan kecuali rumput. Nggak bisa makan kecuali rumput. Hartanya habis, ya makannya rumput. Itu Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Yang paling banyak sedekah, yaitu Sayyidina Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Tapi beliau 3 hari tidak makan. Sampai diganjel batu. Lantas, kalau kita sedekah katanya ditambah, itu ditambah apa? Ditambah seneng, ditambah lapang hatinya, ditambah bisa mensyukuri, ya sedikit rasanya banyak.
Kadang-kadang orang punya banyak tapi nggak ada rasanya. Wah, ada orang tuh punya sedikit tapi rasanya banyaknya luar biasa. Itu namanya tambah manfaatnya, tambah berkahnya, tambah keuntungan dunia dan akhiratnya. Meskipun mungkin angkanya berkurang, jumlahnya berkurang, tapi dari sisi yang lain tidak pernah berkurang. Jadi ketika kita sedekah kok semakin berkurang, bahkan ada yang lapor sama saya, Habib, sejak saya ikut pengajian sama antum kok justru dipecat dari kantor ya, Habib. Saya rutin hadir majelis Habib di Solo tuh setiap Jumat malam Sabtu. Sebelum hadir majelis itu saya di kantor baik-baik saja. Begitu masuk pengajian kok saya dipecat dari kantor, kenapa ya, Habib ya? Saya bilang tanda-tanda kabul. Ya tanda-tanda kabul. Kabul apa? Doamu. Ya, doamu kabul. Cuman dulu kamu nggak minta ma'lutuf wal afiyah. Dulu waktu berdoa nggak minta pakai selamat. Ya nggak pakai selamat. Jadi kamu ngalami yang nggak enak. Kamu mungkin pernah doa pengen jadi bos. Sejak kapan bos itu jadi karyawan? Ya kamu pernah doa pengen jadi bos. Maka ikatanmu pada perusahaan dilepas dulu. Biar kamu mandiri, kamu bisa jadi pengusaha sejati. Tapi jalannya seperti itu. Coba kalau kamu minta ma'lutuf wal afiyah, mungkin jalannya berbeda. Mungkin jalannya berbeda. Siapa tahu ketika kamu di kantor, tiba-tiba anaknya, bosnya itu lihat kamu jatuh cinta. Akhirnya bosnya ngelamar kamu jadi menantu. Dalam waktu singkat, kamu berubah jadi karyawan, jadi pemilik perusahaan. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Itu namanya ma'lutuf wal afiyah. Nah ini, kalau ada apapun yang terjadi, cukup Rasulullah SAW. Nah sekarang ini enggak. Kita ini kehilangan kedua. Punya contoh yang terbaik, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cukup buat kalian, pada diri Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang terbaik. Tapi coba cek, sekarang kita kalau ada masalah, suri teladannya siapa? Suami masalah sama istri, istri masalah sama suami. Pedoman untuk penyelesaian masalahnya apa dan siapa? Medsos. Boleh, medsos. Ya, medsos. Nah, medsosnya ini kepala banyak orang. Ada yang menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW pakai nafsunya. Sehingga seringkali mohon maaf, itu ada perang antara suami dan istri. Ya, perang pakai konten. Istrinya kirim konten ke suaminya. Jadi suami yang bertanggung jawab. Ambil Ustadz Fulan. Masya Allah. Rasain. Biar ngerti. Ngerti. Suaminya dapat konten dari istrinya, langsung telepon ustadznya, buatin konten. Ada enggak ustadz konten nih buat jawab istri yang model begini? Itu ada istri teman saya, bahasanya istri teman saya. Padahal istrinya sendiri, oh ada. Itu jawabannya seperti ini, dikirim sama ustadznya itu ya, video-video konten yang bagus, nasihat. Kirimkan, bales nih. Suaminya kirim konten. Akhirnya perang konten. Kontennya saling berbicara, suami istrinya nggak bicara. Ada enggak yang model begini? Kontennya saling bicara, suruh lihat. Dengarkan. Suami nyuruh istri dengarkan, istri nyuruh suami dengarkan. Dua-duanya tidak saling mendengar. Ada enggak yang terjadi semacam ini? Ada atau agak banyak? Saya tahu begini kan dari pesan-pesan WhatsApp yang masuk. Ya, dari pesan-pesan WhatsApp yang masuk. Lah, cukup Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan. Makanya kalau kita mau hidup enak, ya belajar bagaimana sebetulnya cara hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dalam waktu 20 menit saya akan jelaskan detail selesai. 20 menit cara hidup Nabi Muhammad SAW. Iya, 20 menit. Ini saya udah bicara 21 menit. Ya, 21 menit. Cuman saya berangkat dari Solo jam 11. Jam 11 siang saya berangkat dari Solo. Pertanyaannya, jadi yang paling lama duduk siapa? Saya ini baru sempat berdiri ya, turun dari mobil, bayar bensin tadi ya, di kilometer 100, km 100. Setelah itu turun di sini tadi itu, parkir di belakang itu.
Jadi jangan ngomong capek duduk sama saya. Maksud saya, ayo kita ngaji beneran. Sebentar saja, nggak lama. 20 menit saya akan jelaskan. Insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW itu dikasih Allah Al-Quran 30 juz. Betul? Al-Quran 30 juz. Pertanyaannya, sudah hatam Al-Quran beserta terjemahan dan tafsirnya berapa kali? Ini renungan dikit ya. Coba cek yang punya film-film serial tuh, film-film serial. Season 1, season 2, season 3, season 4, season 10. Hatam atau enggak hatam? Hatam atau enggak hatam? Bu? Hatam atau enggak hatam, Bu? Hatam. Suaminya kan? Iya, Pak. Bapak hatam. Sekian season itu ya. Entah itu drama, entah itu film, serial, sekian khatam. Pertanyaannya, dapatnya apa? Kalam fadhi, ucapan yang kosong, gak jelas benar dan salahnya, lebih banyak salahnya, dan itu membimbing antum. Kalau saya lihat membimbing saya, setiap hari kita anggap yang di film itu, itulah kebenaran. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri atau enggak ngeri? Sehingga ketika ada ayat-ayat Allah dibenturkan pada realita yang kita lihat tiap hari, justru realita itu yang seakan-akan benar. Ayat-ayat Allah ini buat kita bingung, kok gini ayatnya ya? Ayatnya kok gini ya? Mulai bingung, kok nggak cocok sama film-film yang saya lihat, nggak cocok sama drama-drama yang saya lihat, nggak cocok sama sinetron-sinetron yang saya lihat. Saya nggak mau nyalahkan sinetronnya, nggak mau nyalahkan dramanya, nggak mau nyalahkan filmnya. Yang saya salahkan kita yang belum menghatamkan Al-Quran, terjemahannya dan tafsirnya. Aduh Bib, kalau mau menghatamkan terjemahan dan tafsirnya itu ya lama Bib, siapa bilang? Itu anak-anak SD, SMP dulu baca Harry Potter tebelnya segini sehari hatam. Betul tak betul? Ya, jadi yang membuat lama itu apa? Gak punya keinginan. Gak punya keinginan. Kalau punya keinginan, selesai itu. Akan duduk penasaran, dipelajari terus. Alhamdulillah, untuk memudahkan kita 30 juz itu dipraktekkan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Maka istri Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, kana khuluquhul Quran. Kalau mau tahu perilaku Nabi Muhammad SAW, perilaku Nabi itulah Al-Quran. Jadi kalau mau tahu Al-Quran, lihat perilaku Nabi Muhammad SAW. Mau tahu Al-Quran, 30 juz, lihat perilaku Nabi Muhammad SAW. Cek satu, perilaku Nabi ketika berbisnis. Tidak pernah melihat sarana sebagai sesuatu. Ya, nggak pernah lihat sarana sebagai sesuatu. Apapun pekerjaanmu nggak jadi masalah. Karena yang ngasih rezeki ini bukan pekerjaanmu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kamu bekerja yang jujur, yang halal. Jangan sampai pekerjaanmu menyebabkan kamu meninggalkan kewajiban. Jujur, halal, caranya sesuai syariat, tidak menyebabkan kamu meninggalkan kewajiban. Apapun pekerjaan kamu, itu akan menjadi sesuatu yang berkah untuk hidupmu. Pertanyaannya, dalam bekerja kita konsepnya udah begini belum? Nambal ban kapan sugiye? Kerjaan saya nambal ban di pinggir jalan, kapan kayanya, Ustaz? Yang dipikir langsung kapan kayanya. Jadi konsep kerja itu cari kaya. Kira-kira yang hadir di sini sepakat atau enggak sepakat ini? Kerja untuk cari kaya atau enggak cari kaya? Jadi antum digaji berapapun siap? Saya mau nanya ini, ada yang gaji 10.000, ada yang gaji 1 juta, pilih yang mana? Yang 1 juta, berarti kerja untuk cari apa? Umumnya orang memang betul cari keuntungan yang besar, benar ya? Betul, tapi salahnya apa?
Orientasinya itu pikirannya, kepalanya, saya kerja untuk dapat harta. Itu salah. Konsepnya Nabi Muhammad SAW, kerja itu untuk mendapatkan surga. Dandani sih. Ayo masing-masing diperbaiki nih. Niatnya kerja nih. Lah kalau udah kerja niatnya dapat surga, sekarang dicek cara kerjanya benar atau salah. Lah kalau cara kerjanya salah menurut syariat, menimbulkan dosa, maka setiap hari dia bekerja mengantarkannya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik.